Saya hidup dengan seks bebas, saya hidup dengan 5 suami, saya hidup dengan LGBT. Kalau kita tinggal serumah, istri kamu gimana, Mas? Justru kamu yang akan saya laporin polisi. Karena kamu sudah merebut suami saya. Tetapi apa jadinya jikalau cinta tanpa melibatkan kemurnian hati, komitmen? Saya ketangkep, dan itu bukan pertama kali saya masuk penjara. Saya udah 4 kali masuk penjara, tapi keempat kalinya inilah saya mengalami sesuatu yang nggak pernah bagi saya terpikirkan gitu. Tahta, laki-laki, dan uang itu adalah bagian besar dari hidup saya. Saya di dalam penjara, saya dikasih kabar suami saya meninggal. Penyesalan terakhir dalam hidup saya gini, gila lu, laki-laki yang begitu baik, laki-laki yang begitu sempurna. Dalam pemikiran saya saat itu dipanggil Tuhan dan gue nggak bisa lihat mayatnya. Oi, Nafi, lu ngapain berdiri di situ? Emang lu pikir lagi antri tiket konser? Sini. Lu kenapa sih? Ngelamun mulu kerjaannya. Baru aja dapat kabar, suami gue meninggal. Gue turut berduka ya. Jadi dia itu suami gue yang kelima. Ini seriusan suami yang kelima? Iya. Kok bisa sih lu punya suami sampai 5? Gimana ceritanya? Jadi gini ceritanya. Saya mau mengobati suami saya yang sudah lama sakit. Dia menderita ginjal. Makanya saya datang ke sini minta tolong sama Mbah. Semoga bisa mengobati suami saya. Baik, Mbah akan obati. Terus, Di tengah keterpurukan kami mengambil keputusan untuk kami mengobati suami saya secara alternatif. Oh ya, sebaiknya kalian berdua ini juga gabung di padepokannya si Mbah. Kita belajar di sana ya, saya antusias sekali gitu. Dan akhirnya kami datang kepada Abi di mana tempat saya berobat. Nah, singkat cerita, setelah saya menuntut ilmu itu, semakin hari saya semakin merasa saya ini jago gitu. Karena dengan ilmu itu selain saya punya kanuragan, saya juga punya kekebalan pada saat itu. Jadi Mbah udah berikan, itu namanya ilmu pengasihan. Jelas kamu akan banyak dikasih, dicintai banyak orang. Tapi begitu kamu salah, tidak tepat menggunakannya, camkan ini. Maka kamu celaka. Ya, rumah tanggamu bisa hancur. Hubunganmu dengan orang lain bisa rusak. Rezekimu hilang. Pokoknya ada syarat-syarat yang memang nggak boleh saya makan pada saat itu supaya yaitu ilmu pengasihan saya itu berfungsi pada saat itu. Saya adalah salah satu wanita juga yang bisa dikatakan hiperseks pada saat itu. Jadi saya merasakan kepuasan di atas tempat tidur lebih puas dengan laki-laki kedua ini. Dan saya cuma berusaha untuk menundukkan suami saya dengan ilmu yang saya miliki gitu. Ternyata suami pertama saya akhirnya tunduk gitu. Ternyata suami pertama saya tidak mau menceraikan saya. Pada saat itu saya menikah siri sama suami kedua saya. Sampai akhirnya ketika saya pergi ke salah satu diskotik, saya berjumpa lagi dengan laki-laki, tiba-tiba saya ada connect dengan satu laki-laki dan akhirnya kami menjalin hubungan. Setelah kami menjalin hubungan kurang lebih 6 bulan, dengan umpet-umpetan akhirnya suami kedua saya tahu. Dan akhirnya saya menikah lagi dengan suami yang ketiga. Dengan yang ketiga ini agak playboy juga di luar. Saya nggak begitu suka dengan sifatnya sampai akhirnya saya ketemu dengan temannya dia sendiri, teman dekatnya dia. Saya tinggalkan suami ketiga saya dan saya akhirnya menikah dengan suami keempat saya. Gimana? Nih, kenalin temen aku, Novi. Oh, ya. Hai, Raymond. Novi.
hobi ke dunia malam, hobi dugem, hobi narkoba. Gerah kalau lama-lama dengan satu pasangan gitu. Jadi pengen cari sensasi yang lain. Nah, singkat cerita, ngobrol-ngobrol. Saya tuh kalau setiap kali punya pacar, rata-rata mereka tuh susah ngupain saya. Nggak tahu, saya juga bingung. Oh gitu? Iya. Ada sesuatu dalam diri gue yang semua perempuan itu cari gitu. Nah, saya pada saat itu gila Kang Sek juga. Akhirnya saya berpikir, ya udah gue coba sama lo gitu kan. Kami berdua malam pergi ke diskotik dan langsung ke hotel pada saat itu, dan saya mendapatkan sesuatu yang berbeda di suami kelima saya yang gak saya dapat dari 1 sampai 4. Nah, di suami kelima inilah saya ketika menikah dengan dia di usia pernikahan kami yang hampir 5 tahun, saya sebenarnya berpikir untuk gue udah mau stop karena di dia saya dapat segalanya gitu. Bagi saya yang kelima ini adalah satu sosok yang sempurna dalam segala hal bagi saya pada saat itu. Tapi tiba-tiba dia jatuh sakit parah dan butuh biaya yang cukup, dan akhirnya saya ambil keputusan untuk saya kembali jual narkoba. Saya ketangkep di 2014 dan saya akhirnya masuk penjara. Suami saya sedang sekarat. Satu malam saya mengambil keputusan untuk saya bunuh diri. Saya berpikir gini, kalau gue pulang udah gak ada orang yang sayang seperti mereka ini sama gue dengan tulus gitu kan. Udahlah, gue udah capek hidup gitu, toh uang juga udah gak ada gunanya. Orang yang gue sayang, bener-bener gue sayang juga udah gak ada. Pada saat itu saya ngerasa saya ada di titik nadir terendah. Saya pengen bunuh diri, saya ambil silet jam 2 malam. Tiba-tiba yaitu dari kejauhan itu ada satu sinar yang saya lihat di tembok itu. Sinar itu kecil, kok tiba-tiba sinar itu mendekat. Ketika cahaya itu berhenti di hadapan saya, tiba-tiba saya merasakan tangan saya seperti ada yang pegang. Kedua tangan saya begini tuh seperti ada yang pegang. Padahal saya yang satu ini pegang silet gitu kan. Seperti ada yang pegang tangan saya, mengangkat tangan saya, dan ada suara yang bilang, kemarikan tanganmu nak, dan tidak akan pernah aku lepaskan. Saat saya mendengar suara itu, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Beban dalam hidup saya yang saya rasakan begitu berat, tiba-tiba itu semua itu plong, semua itu lega, semua itu bleng gitu loh. Jadi langsung benar-benar saya tuh seperti merasakan sesuatu yang gak pernah saya rasakan dari kecil. Sampai akhirnya tiba-tiba suara itu dan sinar itu lenyap begitu aja. Dari mana? Dari ibadah. Ini gambar siapa? Oh, ini gambar Tuhan Yesus. Tuhan gue. Kenapa? Semalam gue mimpi ini. Ini dia orang yang malam itu mendatangi saya. Akhirnya teman saya bilang begini, kalau begitu lo orang yang dipilih Tuhan, lo yang dipanggil Tuhan. Tapi akulah jalan kebenaran dan hidup, dan tak ada satu orang pun datang kepada Bapa tanpa melalui aku. Mendingan lo ikut gue ibadah deh. Kita ibadah bareng-bareng, gak apa-apa kok. Saya punya uang, saya bisa beli segalanya dengan uang, tapi saya nggak pernah merasakan kebahagiaan, damai sejahtera lah ya. Kalau saya bilang sekarang damai sejahtera, ketenangan yang benar-benar gitu, yang benar-benar bikin saya tenang, itu baru kali itu saya rasakan dalam hidup saya. Singkat cerita, beberapa hari kemudian tiba-tiba kaki saya melangkah ke gereja di lapas. Penyembahan pertama dinaikkan, tiba-tiba itu saya nangis. Saya meraung-raung dan akhirnya saya jatuh tersungkur. Saya kayak orang sujud, gimana sih? Saya sujud di ubin itu, saya nangis, saya bilang, Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni saya teriak-teriak. Tiba-tiba di situ saya seperti melihat film yang diputar Tuhan itu tentang kehidupan saya. Saya hidup dengan seks bebas, saya hidup dengan poliandri, dengan 5 suami, saya hidup dengan LGBT. Seberapa besar pun dosamu nak, ketika engkau datang padaku semua telah kuampuni. Penyesalan terbesar dalam hidup saya, kok hidup gue tragis banget gitu ya. Gak ada satupun kebahagiaan yang saya dapat
walaupun saya bergelimang harta, walaupun saya puas dengan seks bebas, walaupun saya punya ilmu kebal, saya punya ilmu pengasihan atau apapun bisa saya raih pada saat itu. Tapi nggak ada damai sukacita yang saya dapat pada saat Tuhan setel film itu. Semuanya terlepas dalam hidup saya. Ketika saya bebas dari penjara, saya cuma bilang gini, Tuhan, saya mau kembali lagi ke penjara ini, tapi bukan lagi jadi napi, tapi jadi berkat untuk semua napi yang ada di dalam penjara-penjara. Pacar saya ini bebas, akhirnya kami menikah. Kami diberkati di salah satu gereja. Saya menerima istri saya dengan apa adanya, dan juga istri saya juga menerima saya dengan apa adanya, dengan latar belakang yang berbeda-beda. Istri saya semakin mau tunduk kepada otoritas ya Tuhan. Dia masih mau dengar-dengaran akan apa yang saya ucapkan, apa yang saya perkatakan dengan istri saya. Saya bersyukur sama Tuhan. Kalau Tuhan nggak datang buat saya di lapas, mungkin saya nggak ada sampai saat ini seperti sekarang. Tapi saya ada sebagaimana saya ada itu karena pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan saya. Apa ini? Betul sahabat, ini adalah gambaran cinta. Nah, cinta adalah sekumpulan emosi dan perilaku yang ditandai dengan apa sih? Keintiman, gairah, dan juga komitmen pastinya. Ya seperti yang terjadi dalam sebuah hubungan yang semakin serius berkomitmen akhirnya menikah. Nah setelah menikah tentu ini akan menjadi sebuah hubungan yang semakin utuh dan meningkat menjadi sebuah keluarga. Maka cinta akan semakin terwujud nih dalam bagaimana saling merawat satu sama lain, kedekatan yang semakin terlihat, saling melindungi, dan kasih sayangnya semakin bertumbuh. Sehingga bertumbuh juga status menjadi papa mama. Ya ada hubungan antara orang tua dan anak yang dijembatani dengan kasih sayang dan saling memahami. Tetapi apa jadinya jikalau cinta tidak dijalani dengan hal-hal yang saya sebutkan tadi? Dijalani hanya ya emosi sesaat lah. Boleh dikatakan nafsu atau ambisi tanpa melibatkan kemurnian hati, komitmen, pikirannya pendek, gak bijaksana. Apa yang terjadi? Maka kerusakan dalam sebuah hubungan. Itu yang pasti terjadi. Seperti yang dituturkan oleh sahabat kita yang satu ini dalam kisahnya. Aku sih berharap hubungan kita ini bisa berjalan lebih serius. Ya, aku sih senang ya Mas mau. Cuman yang aku khawatirkan, kalau kita tinggal serumah, istri kamu gimana Mas? Udah, kamu tenang aja. Yang penting, kamu mau ikut aku ke Jakarta. Dan kita akan bisa hidup lebih bahagia kalau di Jakarta. Pertama karena perhatian dia bukan saja sebagai seorang kekasih, tapi juga sebagai orang tua. Perhatian yang selama ini yang tidak saya dapatkan dari keluarga. Singkat cerita, pada tahun 84, saya nikah siri. Saya diajak pindah ke Jakarta. Saat itu saya sudah mempunyai seorang anak. Pada saat saya diajak pindah ke Jakarta. Oh, di sini ini dia mobilnya Mas Alex nih. Mas Alex! Mas, keluar kamu. Mas! Ada apa ya Mbak? Teriak-teriak di rumah orang? Oh, jadi kamu perbuat suami saya? Di mana Mas Alex? Kamu apain dia? Lah Mbak ini siapa? Datang ke rumah orang tanpa permisi, teriak-teriak. Saya ini istrinya. Kamu yang siapa? Istri pertama marah. Beliau datang, kami ribut, kata-kata kasar dari saya, dari beliau, itu sudah tidak terelakkan lagi. Saya mau bikin suami saya lebih cinta dan sayang kepada saya. Satu lagi, Bah. Iya. Saya mau suami saya lebih milih saya dibandingkan istri pertamanya. Oh, itu mah Abah sudah siapkan buat Neng. Minuman kasih ke suami kamu, biar dia akan lebih memilih kamu. Dengan cara perdukunan itu, supaya istri tidak lagi mengganggu, bagaimana Pak Alex sama saya
supaya tidak lagi terjadi masalah-masalah yang tidak diinginkan. Semakin lama kehidupan saya bukan malah lebih baik, semakin kacau. Kami sering ribut-ribut. Om baik banget deh, jangan kapok-kapok ya Om. Pasti dong. Yang penting Lala mau ikut Om, pasti akan Om penuhin keinginan Lala. Mas Alex, keterlaluan. Aduh. Bentar ya. Kamu lagi di mana? Aku lagi di kafe sama teman bisnis. Aku lagi di belakang kamu. Aduh, kamu jangan bikin masalah baru deh di sini. Maksud kamu apa sih? Kamu nyamperin aku kayak begini? Jelaskan, ini semua maksudnya apa? Dia siapa dan kamu ngapain? Dia itu ya rekan bisnis aku. Rekan bisnis? Iya. Kebangetan kamu ya? Aku pikir setelah kamu sama aku, kamu bakal berubah. Udah deh, aku nggak mau nambah masalah baru dan ini tempat umum. Lebih baik kita selesaikan di rumah, kamu silakan pulang. Keterlaluan. Ternyata Pak Alex punya wanita lain lagi setelah saya. Bukannya dia mengakui, intinya hubungan saya bukan lebih baik, malah lebih kacau. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan yang berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saya diajak ibadah dan pada saat itu firman Tuhan yang saya dengar, marilah kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Firman Tuhan yang saya dengarkan saat itu benar-benar membuat saya menangis dan membuat saya lega. Serahkan semua sama Tuhan. Tuhan akan pasti tolong menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan pasti akan buka jalan. Saya tidak merasa bahwa Tuhan itu ada dalam hati. Pada saat saya ditantang dalam ibadah itu, buka hati. Saya ikutin, saya buka hati. Terima Tuhan Yesus. Yes Tuhan, saya terima Engkau. Saya menangis di situ. Saya rasakan damai sejahtera Tuhan menguasai hati saya. Saya rasakan damainya Tuhan, kasih Tuhan yang selama ini tidak saya dapatkan, itu saya dapatkan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbah, akan menjadi putih seperti bulu domba. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Tidak ada yang namanya istri kedua. Dan dalam saat itu perasaan saya gini, saya sudah percaya Tuhan. Masa saya jadi istri kedua? Mengganggu hati saya dan pikiran saya. Saya mau hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya tidak mau lagi melakukan hubungan suami istri dengan Pak Alex. Ma, asal Mama tahu ya, kalau Mama pisah dari Papa, Mama tidak akan mendapatkan semuanya. Baik mobil, rumah, bahkan bulanan. Terserah Mama, apakah Mama sanggup? Setelah dia mengatakan tersebut, rumah yang saya tinggali, yang saya anggap rumah mewah, itu sama dia dijual. Saya 1 sen pun tidak dikasih. Akhirnya saya mengontrak di rumah petak. Memang tidak mudah. Tapi karena saya sudah mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan, di situ saya merasakan, saya yakin dan percaya kalau kita anak-anak Tuhan, tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Yang saya alami setelah saya bisa meninggalkan dan saya bersyukur langsung ketemu dengan ibu, istri pertama, saya minta maaf. Saya mau minta maaf sama Mbak. Saya sadar, ternyata selama ini saya punya salah besar. Saya sudah merebut suami Mbak. Dan ternyata semua itu hanyalah kekejian di mata Tuhan dan sangat dibenci oleh firman Tuhan. Saya katakan, Ibu, saya minta maaf. Saya selama ini salah. Saya sudah terima Tuhan Yesus. Saya sudah bertobat. Saya sudah tinggalkan Bapak.
Akhirnya ibu itu juga mengatakan, iya, saya juga mengerti, saya maafkan. Kami berpelukan. Dan setelah kejadian itu, saya semakin mencari Tuhan. Saya semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saya mentaati apa kata firman Tuhan. Walaupun mungkin ada jatuh bangun ya, saya tidak sempurna. Tapi saya terus maju, terus melayani Tuhan. Terus saya rasakan saya semakin bertumbuh. Jangan khawatir, Tuhan Yesus memelihara kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu mencukupkan segala kebutuhan kita. Sahabat, kalau kita misalnya pas lihat medsos gitu ya, seakan-akan tuh banyak banget ya orang-orang yang memiliki apapun yang mereka impikan. Seperti apa sih? Ya contohnya kalau mereka posting kan ada promosi karir, kekayaan mereka ya, romantisnya pernikahan mereka dengan orang yang dicintainya. Atau hari ini teamworknya bagus, wah tim kerja yang solid. Atau wah hari ini dapat piala ini, prestasinya luar biasa. Belum lagi juga kesenang-kesenangan ya, baik yang pantas, yang membanggakan, ditampilkan di media sosial. Tapi juga tidak selalu yang tampil di postingan medsos itu membahagiakan dan membanggakan kan. Nah kalau kita mau jujur nih, adakah sesuatu yang tersembunyi sebenarnya saat ini? Sebenarnya apa itu? Rasa haus ya, rasa dahaga yang tak pernah terpuaskan, rasa kekosongan, rasa ketertolakan, katakanlah apa? Kosong karena cinta, butuh kasih sayang, yang orang bilang bucin misalnya begitu. Ya beberapa orang sebenarnya selalu haus akan namanya cinta, terus terang aja. Siapa sih yang gak suka dengan kata cinta dan disayangi dengan penuh kasih? Kalau ada yang bertanya nih, terus kepada siapa saya bisa mendapatkan kepuasan akan kasih dan sayang itu? Karena tidak ada manusia yang tidak pernah mengecewakan saya. Saya setuju banget sahabat, betul. Saya pun juga pernah mengalami, bahkan mungkin saya juga pernah melakukan itu. Tidak ada yang sempurna kan? Tetapi ada satu pribadi yang sempurna. Pribadi ini gak pernah mengecewakan. Namanya Yesus Kristus. Sosok pribadi yang benar-benar memberikan satu kejelasan. Kalau orang-orang yang haus dengan kasih sayang mau datang kepada Yesus Kristus lewat firman-Nya, maka ia akan menemukan namanya dalam tanda kutip mata air atau oase. Kalau kita ketemu sumber mata air, itu udah pasti kita dapat segalanya. Makanya di firman-Nya dikatakan, ia tidak akan haus lagi untuk selama-lamanya. Karena apa? Karena air yang akan kuberikan kepadanya itu akan menjadi mata air dalam dirinya. Jadi bukan cuma airnya saja nih sahabat, tapi dia berikan dan dijadikan sebagai mata air di dalam diri kita yang mau datang kepada Tuhan Yesus. Dan itu akan memancar terus menerus sampai kepada hidup yang kekal. Itu yang ditulis dalam kitab Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-14. Jadi sahabat, coba kita jujur sama diri kita. Jangan-jangan perilaku buruk kita selama ini tuh karena apa? Karena kita haus. Jiwa kita tuh haus banget sama yang namanya kasih sayang yang tulus. Dan itu semua tidak bisa dipuaskan oleh nafsu. Tidak bisa dipuaskan oleh orang yang kaya. Hanya bisa dipuaskan ketika datang dan tinggal di dalam kebenaran firman dan juga pribadi Yesus Kristus.
Oke, saya mau doakan sekali lagi untuk Justina Acu. Minta doanya supaya suami dan orang tua bisa kembali dekat dan rukun, juga semoga disegerakan punya momongan. Baik, Ibu Justina Acu, mari sama-sama kita berdoa bersama para istri atau suami yang juga merindukan hubungan antara orang tua mereka dan pasangan mereka kembali rukun. Bapak Surgawi, Tuhan Yesus yang kami sembah dan kami muliakan dan kami percaya bahwa Engkau adalah kasih. Kiranya Engkau hadir di dalam hati orang tua kami. Secara khusus aku berdoa supaya kasih-Mu ada di dalam hati suaminya, Ibu Justina Acu, dan orang tuanya, agar hubungan itu bisa kembali rukun. Hubungan mertua menantu yang secara dunia tidak mungkin bisa berjalan dengan baik. Aku perkatakan dalam nama Tuhan Yesus, itu tidak terjadi atas mereka. Dan aku percaya ketika hubungan antara orang tua, Ibu Justina dan suaminya dipulihkan, terbukalah buah kandungannya. Sehingga anak di dalam kandungannya tidak membawa kebencian, tetapi membawa kebahagiaan dan sukacita, membawa kuasa pemulihan itu. Kerajaan-Mu datanglah saat ini ya Tuhan, tidak hanya untuk Ibu Justina Acu juga Saudari Mardiana, tapi juga untuk semua sahabat-sahabatku yang lain. Tuhan memberkati mereka dengan jodoh yang terbaik. Tuhan memberkati mereka dengan pemulihan keluarga yang sempurna. Sehingga apa yang tertutup, maka Tuhan sanggup membukakannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Amin. Amin. Nah, saya percaya kalau sahabat menghubungi Sahabat 24, maka segala kebutuhan Anda atas dukungan doa atau Anda butuh tuntunan dan bimbingan agar mengalami pertumbuhan rohani, kami siap sedia melayani Anda. Sahabat 24 siap melayani Anda, sahabatku. Ya, sama seperti Hemina dan Novi, mungkin sama juga seperti sahabat juga saat ini yang pernah berada di bawah kendali yang namanya amarah yang tidak terkendali. Akibatnya apa sih? Ya, terjadi kerusakan dalam hidup mereka. Tapi Tuhan turun tangan. Ya, Tuhan menjamah hati mereka. Sama seperti Tuhan menjamah hati sahabat saat ini kan. Amin. Dan terjadi pemulihan saat ini. Nah, bagi sahabat yang membutuhkan informasi lebih lanjut. Karena kan kalau iman bertumbuh itu harus bertambah pula kan wawasan dan juga komunitas yang benar ya. Dan juga teman untuk curhat. Karena di dalam yang akan saya sebutkan ini ada link juga langsung nyambung ke Sahabat 24. Ya, saya sedang membicarakan website kami, yaitu jawaban.com. Cobalah Anda kunjungi, karena apa? Anda kalau kunjungi di sana, wah Anda bisa dapat semua artikel yang memberkati pastinya. Ya, ada video inspiratif, segala hal yang Anda butuhkan. Yang pastinya ya jangan lupa untuk terus follow kami. Bahkan terima kasih untuk yang tetap follow dan juga mempromosikan kepada yang lainnya. Anda diberkati Tuhan, amin ya. Dan subscribe media sosial kami. Supaya kalau ada informasi terbaru dari kami, Anda nggak ketinggalan. Anda tahu semua informasinya. Sama seperti Anda saat ini tahu bahwa di dalam Tuhan pasti ada solusi.